wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo. Perkenalkan, nama saya Binti Khalifah dari SD Negeri 1 Karunglor dan rekan saya Indah Suriyati dari SMP 3 Sukoharjo. Selanjutnya, Saya Rahmawati dari TK Al-Madani Lampung. kami akan membuat video mengenai supervisi akademik dengan teknik coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Binti. Waalaikumsalam Bu Rahma. Ya, apa kabar hari ini Bu Binti? Alhamdulillah baik sekali Bu Rahma. Oh ya, sebelum memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai supervisor atau pengamat yang akan melihat proses coachingnya Ibu Binti nanti bersama coaching. Namun sebelum Ibu Binti memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Nah, nanti rubrik penilaiannya pada percakapan nanti Ibu Binti sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan dan proses kreatif, dan yang terakhir yaitu memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu Binti sudah memiliki kompetensi dari coaching, yaitu yang meliputi present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa, dan juga saya berharap dalam memulai percakapan nanti Ibu Binti melakukan sebuah coaching. Jangan lupa itu menerapkan juga alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan menjadi acuan dalam kegiatan kali ini. Baik Ibu Binti, saya mulai pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yaitu yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu Binti kembangkan dalam proses percakapan ini? Oke, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, tentunya saya ingin hadir secara penuh, kemudian saya bisa mendengarkan secara aktif sehingga saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta, Bu. Oh ya, dari kompetensi yang tadi hadir secara penuh dan menanyakan pertanyaan berbobot, kira-kira yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan pada proses coaching nanti itu apa? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching, Ya. sehingga bisa menggiring coaching untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya. Baik, terima kasih Bu Binti. Jadi ketika Bu Binti memberikan pertanyaan berbobot, nanti si coach itu akan menemukan solusi sendiri, gitu ya Bu Binti. Untuk pertanyaan yang terakhir, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira apa tolak ukur yang bagaimana indikator ketercapaian yang ingin Ibu Binti tuju dalam proses percakapan nanti? Untuk tolak ukurnya, tolak ukur keberhasilan tentunya ketika coach itu menemukan solusi, Bu. Ketika coach sudah menemukan solusi dari permasalahannya, itu artinya indikator ketercapaiannya sudah terlaksana. Oh ya, jadi itu indikator dari Ibu Binti ya. Mungkin hanya itu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu Binti boleh memulai percakapannya dengan coaching, dan saya harap proses percakapan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Ibu Binti harapkan. Sudah siap Bu Binti? Siap, Bu Rahma. Ya, baik, silahkan bisa dimulai proses coachingnya Bu Binti. Terima kasih, Bu Rahma. Ya, sama-sama. Selamat siang, Bu Indah. Selamat siang Bu Binti. Iya, apa kabarnya Bu Indah hari ini? Baik Bu Binti. Alhamdulillah. Nah, ini ada apa nih Bu Indah cari saya? Saya punya masalah nih Bu. Masalah apa tuh? Punya waktu enggak Bu ini? Ada ya. Boleh. Gini Bu, saya kan mengajar IPS. Pembelajarannya kan berupa materi. Jadi pas kegiatan pembelajaran saya itu ada sebagian anak itu yang tidak memperhatikan Bu. Ada yang bicara sendiri. Jadi saya pengen
solusi dari Bu Binti. Oke, jadi Bu Indar itu mengajar IPS ya. Iya. Kemudian ketika pembelajaran ada beberapa anak yang berbicara sendiri dan tidak mendengarkan, tidak fokus dalam pembelajaran. Iya. Oke. Jadi Bu Indar itu ingin apa ya Bu Indar inginkan dari kegiatan, tujuan apa yang Bu Indar inginkan dari kegiatan ini? Yang jelas dari kegiatan ini saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Tentunya nanti dengan kita berbicara, ngobrol itu saya bisa menemukan solusi yang tepat untuk ketika saya mengajar nanti. Oke, jadi Bu Indar ingin mendapatkan solusi supaya Bu Indar bisa membuat pembelajaran yang aktif seperti itu. Iya. Oke, jadi Bu Indar ingin membuat pembelajaran IPS menjadi aktif sehingga anak-anak mau aktif dalam pembelajaran seperti itu. Iya. Oke, jadi aktif yang dimaksud Bu Indar itu yang seperti apa, Bu? Aktif itu ketika saya itu mengajar, anak tidak bicara sendiri. Terus yang kedua, ketika saya mengajar, anak itu terampil untuk mengemukakan pendapatnya tanpa tanpa paksaan. Jadi secara aktif itu anak tidak diam gitu loh Bu. Artinya dia ketika saya memberikan pertanyaan ya mereka akan menjawab secara sesuai dengan apa yang mereka pikirkan gitu loh Bu. Oke, jadi Bu Indar itu ingin aktif, mereka itu aktif dan terampil mengungkapkan pendapatnya sendiri seperti itu ya Bu ya. Terus ini, kalau keaktifan mereka nih, keaktifan mereka dalam pembelajaran, jika diukur menggunakan skala antara 1 sampai dengan 10, yang sekarang itu mereka di angka berapa sih Bu? Anak-anak itu kalau saya perhatikan itu di skala 3 Bu, di level 3 Bu. Soalnya ketika saya mengajar itu anak-anak itu tidak aktif. Artinya mereka kadang hanya diam, bahkan kadang ada sebagian anak yang bercerita sendiri gitu loh Bu. Iya. Oke, jadi di angka 3 ya Bu ya, mereka jarang mendengarkan. Sekalipun tidak ramai, mereka hanya diam sendiri dengan pikirannya masing-masing seperti itu ya Bu ya. Oke, jadi dari skala 3 itu Bu Indar ingin naik ke angka berapa Bu kira-kira? Paling tidak dari 3 itu akan naik ke angka 7 lah Bu. Naik ke angka 7 ya. Oke, naik ke angka 7 ya. Kira-kira untuk menaikkan dari angka 3 ke angka 7 itu Bu Indar punya kekuatan apa nih? Apa yang Bu Indar sudah miliki? Saya menginginkan mungkin ya Bu, nantinya saya akan merubah metode mengajar saya Bu. Yang dulunya mungkin saya hanya menyampaikan materi saja dengan ngobrol atau bercerita sehingga anak pasif. Akan saya ubah model pembelajarannya mungkin Bu, seperti itu. Oke, jadi Bu Indar akan mengubah model pembelajaran yang tadinya ceramah menjadi model pembelajaran lain yang lebih aktif, yang lebih menyenangkan, sehingga anak-anak bisa tertarik dengan pembelajaran IPS seperti itu ya Bu ya. Oke, jadi dari kemungkinan yang akan Bu Indar ambil tuh, kemungkinan yang tadi itu mengubah metode pembelajaran itu, kira-kira ada gangguan atau hambatan apa enggak ke depannya Bu? Kalau saya pikir itu tidak ada hambatan Bu. Kalau pembelajaran di tempat saya itu IPS kan walaupun berupa materi tapi anak kan menggunakan HP Bu. Jadi mungkin nanti metodenya yang saya gunakan itu mungkin tidak hanya istilahnya materi di buku saja, tetapi mungkin anak nanti saya suruh membuka literasi di HP. Jadi kan nanti banyak sekali materi di situ, sehingga mungkin anak mulai tertarik, mungkin dia mempunyai motivasi yang lebih, sehingga pembelajaran tidak monoton, bervariasi, model pembelajaran saya jadi lebih menarik, mungkin dengan PowerPoint, dengan PPT atau dengan yang lainnya seperti itu Bu. Baiklah. Oke, jadi untuk merubah sebuah metode pembelajaran menggunakan hal yang lebih kreatif lagi, menggunakan HP seperti itu, membuat mencari literasi di HP itu tidak ada hambatan atau gangguan ya Bu ya sebenarnya. Kemudian itu sebenarnya itu sudah solusinya. Itu sudah Bu Indar sudah menemukan solusi. Bu Indar akan mengubah metode pembelajaran menjadi hal yang lebih kreatif lagi sehingga membangkitkan keaktifan siswa,
Bu Indar juga akan menggiring mereka untuk belajar tidak hanya menggunakan buku, melainkan menggunakan HP. Oke, bagus sekali. Nah, kira-kira kapan nih Bu Indar akan mulai mengubah metode pembelajaran itu? Kira-kira akan saya lakukan minggu depan Bu, ini secepatnya agar nanti pembelajaran saya itu Bu, lebih bervariasi sehingga anak tidak bercerita sendiri ketika saya mengajar. Mereka lebih lebih aktif untuk menjawab pertanyaan, mungkin lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran saya itu. Oke. Ya, jadi minggu depan saya langsung laksanakan itu. Oke, jadi minggu depan Bu Indar akan melaksanakan dengan ukuran keberhasilannya itu tadi ya? Iya. Ukuran keberhasilannya ketika mereka sudah mau ikut aktif dalam pembelajaran, mereka sudah tidak bercerita sendiri, seperti itu ya? Iya. Oke, nah kemudian untuk itu tadi juga sudah termasuk dalam strategi ya? Bu Indar sudah membuat strategi untuk mewujudkan rencana pembelajarannya itu dengan membuat metode pembelajaran yang lebih bervariatif, menarik, sehingga memancing kreativitas siswa seperti itu ya Bu ya. Kemudian kira-kira ketika Bu Indar itu sudah menemukan solusi, Bu Indar itu harus memiliki sebuah komitmen Bu Indar. Kira-kira komitmen untuk melaksanakan rencananya Bu Indar itu tadi, bagaimana komitmen Bu Indar? Komitmen saya itu setiap pembelajaran saya harus menggunakan metode yang bervariasi agar anak itu terpacu atau terpancing untuk istilahnya dia bisa mengemukakan pendapatnya sehingga termotivasi itu Bu. Seharus komitmennya setiap pembelajaran itu Bu dengan metode yang bervariasi. Oke, jadi Bu Indar itu berkomitmen untuk selalu menggunakan metode bervariasi dalam pembelajaran. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Indar untuk mengingatkan komitmen tersebut nih? Ada nggak? Ya, jelas ada Bu. Itu dengan rekan sejawat saya yang semapel dengan saya Bu. Nanti kan mungkin saya akan berkolaborasi dengannya untuk istilahnya menemukan metode atau model pembelajaran yang lebih menarik. Oke, berarti Bu Indar akan bekerja sama dengan rekan sejawat yang sama-sama mengampu pembelajaran IPS supaya bisa saling menguatkan komitmen tersebut ya Bu ya. Oke, baik. Jadi tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Bu Indar akan melakukan kerjasama dengan rekan sejawat sehingga apa yang sudah Bu Indar rencanakan itu akan berjalan secara kontinu seperti itu ya Bu Indar ya. Oke, jadi kita sudah di penghujung nih Bu Indar nih. Bu Indar tadi sudah menemukan solusi. Nah, dari sini apa nih yang sudah Bu Indar dapatkan dari kegiatan coaching ini? Tentunya saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Jadi nanti saya akan melaksanakannya minggu depan sehingga nanti pembelajaran selanjutnya itu lebih menarik itu Bu. Oke, terima kasih Bu Indar ya. Berarti kita minggu depan kita ketemu lagi Bu Indar. Kita akan ngobrol lagi mengenai hal yang sudah Bu Indar lakukan, apakah sudah diterapkan atau belum. Jadi minggu depan kita bisa bertemu lagi. Untuk kegiatan hari ini apakah sudah cukup Bu Indar? Atau ada lagi yang mau disampaikan? Iya, sudah cukup Bu. Sudah cukup. Oke, terima kasih Bu Indar. Sampai bertemu di minggu depan. Kita akan berdiskusi lagi di minggu depan ya. Terima kasih Bu Indar. Sama-sama ya. Baik Ibu Binti, kita ketemu lagi. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu Binti dengan coaching terkait proses coachingnya. Ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelumnya akan saya sampaikan Ibu Binti, saya ingin menanyakan beberapa hal. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu Binti lakukan nanti bersama coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu Binti tadi? Oke, jadi yang sudah saya lakukan tadi ketika kegiatan coaching itu saya sudah melaksanakan kegiatan coaching sesuai dengan alur tirta. Saya sudah
menanyakan tujuan dalam pembelajaran dalam kegiatan coachingnya. Kemudian saya sudah berusaha untuk hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif sehingga saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, terbuka yang berbobot, sehingga bisa memancing coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi indikator ketercapaiannya tentunya tadi coach sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Oh ya. Ya Bu Binti, tadi dari jawaban Ibu Binti memang sudah sesuai dengan catatan saya. Jadi di catatan saya Ibu Binti sudah melakukan sesuai dengan indikator ketercapaian, yaitu dengan mendengarkan secara aktif sehingga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari catatan yang sudah saya catat bahwa tadi sudah terlaksana dengan baik, lancar, dan yang paling penting tadi dari proses kegiatan coaching yang Ibu Binti lakukan sudah melakukan percakapan sesuai alur tirta. Nah, tadi Ibu juga sudah memulai dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah dan rencana aksi. Yang terakhir yaitu tanggung jawab. Alhamdulillah secara keseluruhan tadi catatan saya, tadi Ibu Binti sudah melakukan percakapan coaching sudah sangat baik. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini Bu Binti, jadi pertanyaan saya kedua saja. Jadi berdasarkan coaching tadi Ibu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Binti kembangkan berkaitan dengan proses coaching tadi? Yeah. Jadi saya ingin bisa mendengarkan secara aktif tadi Bu, supaya saya bisa menemukan kata kunci dari apa yang sudah coach ceritakan, sehingga saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, sehingga bisa membuat coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, seperti itu Bu. Baik Bu Binti, terima kasih tadi proses yang luar biasa kegiatan coachingnya bersama coaching. Semoga berdampak bagus lagi ya ke depannya oleh Bu Binti dan rekannya. Terima kasih Bu Binti, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah sama-sama.